bahwa siapa pengguna narkoba, bandar narkoba diusir dari kampung. Bandar narkoba diusir dari kampung. Kalau ketahuan ya, kalau ya, tertangkap polisi. Ditangkap polisi, kita usir dari kampung. Kesepakatan ya, kesepakatan. 24 tahun jadi anggota DPRD. Iya. Bekerja bongkar ikan, jual ikan dan seterusnya sampai ya berusaha sendiri sambil kuliah di ekonomi. Nggak selesai juga. Nggak selesai. Ya, 973. Wah, itu musuh Anda banyak dong Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini seperti biasa, ba'da tarawih kita ngobrol online tentang hikmah Ramadan, menggembirakan Ramadan. Nah, malam hari ini setelah saya beberapa hari yang lalu mengajak salah satu wali kota dulu, beberapa hari yang lalu saya ngajak wali kota yaitu Bima Arya ngobrol-ngobrol tentang hikmah Ramadan dan tugas-tugas beliau terkait dengan pejabat publik sebagai wali kota. Nah, malam hari ini juga saya ajak sahabat saya untuk ngobrol hal yang sama, tapi kalau yang lalu dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, sekarang dari Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ini kan kampung saya, jadi saya hari ini undang tokoh muda, Bupati Tapanuli Tengah. Assalamualaikum, Pak Bupati. Waalaikumsalam, Bang Anin. Wah, luar biasa. Teman-teman sekalian, Pak Bupati ini di rumah ya? Sedang di rumah atau di mana nih? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Teman-teman, kenapa saya ajak Pak Bupati malam hari ini sama dengan waktu itu saya ajak Mas Bima untuk bicara hal yang sama. Karena Pak Bupati ini agak spesial. Teman-teman harus tahu, nih Bupati kita usianya masih muda sekali. Jauh lebih muda dari saya, beliau umurnya sekitar 35, betul Pak Bupati ya? Ya, 35 sekarang. 35 tahun Bupati, gitu loh. 35 tahun, bahkan saya dengar sebelumnya beliau ini ketua DPRD. Jadi ketua DPRD usia berapa Pak Bupati? Waktu ketua DPRD usia 29 tahun. Waktu jadi Bupati 32 tahun. Wah, luar biasa. Ini tokoh muda organik, saya sebutnya kenapa organik? Karena teman-teman pasti curiga kan, biasanya kalau bupati masih muda, paling anaknya bupati sebelumnya nih, atau paling bapaknya dulu pejabat, paling ini anak siapa. Ini saya mau kasih tahu, ini bupati bukan anak siapa-siapa, bukan anak pejabat. Pak Bupati, orang tua Pak Bupati sebelumnya apa? Guru. Hah? Guru. Jadi beliau ini anak guru, jadi memang seluruh profesi yang beliau mulai itu memang berangkat dari kapasitas dirinya. Nah, teman-teman sekalian, kita mau gali semua Pak Bupati. Malam hari ini kita bicara yang ringan-ringan saja tentang hikmah Ramadan, kemudian bagaimana tugas-tugas pejabat publik di daerah, terutama Tapanuli Tengah. Orang jarang mendengar para tokoh-tokoh muda dari Tapanuli. Hari ini saya coba memperkenalkan tokoh muda kita dan supaya nanti bisa berbagi pengalaman dengan anak-anak muda kita. Pak Bupati sehat ya malam hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih dengan sangat karena sudah mau bersedia ngobrol daring malam ini dengan teman-teman yang mengikuti kita di sosial media, baik itu Facebook, kemudian Instagram dan juga YouTube, semuanya live. Pak Bupati, Pak Bupati sejak muda, bahkan sekarang 35, umur 20-an sudah jadi pejabat publik. Nah, itu prosesnya seperti apa? Anda bisa terjun sebagai pejabat publik di usia yang sangat muda. Jadi bagi kita ya jalanin aja hidup ini. Saya dulu pernah jadi anggota DPRD, Bang Anin. Di usia 24 tahun. 24 tahun jadi anggota DPRD? Iya. Wah, itu nggak ada hubungan karena keluarga segala macam? Nggak ada, Bang Anin. Adanya doa seorang ibu dan restu seorang ayah. Luar biasa. Kita ini, saya hanya tamat SMA, Bang Anin, sampai sekarang juga masih kuliah. Oh gitu, sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Oh, kuliah apa Pak Bupati? Hukum. Oh, hukum. Ya. Terus
Terus Jadi gimana Pak Budi? dulu kita taman SMA, kami 9 kakak adik. Waktu itu masih ada 9. kuliah 4 orang, Heeh. SMA di Medan. Begitu mendaftar kuliah di Medan, kita harus mengalah. Sudah mau masuk kuliah, harus mengalah karena orang tua harus mengutamakan yang empat dulu. Karena saya anak paling Oh. kecil. Heeh. Abang dan Oh, kakak Pak saya lagi. Bupati anak nomor 9. Iya, Oh. ada 9 bersaudara Bang Adi. Iya, iya. Ya, pulang kampung lah ke Sibolga, bekerja bongkar ikan, jual ikan, dan seterusnya. Sampai ya berusaha sendiri sambil kuliah di ekonomi. Nggak selesai juga. Nggak selesai. Ya, berorganisasi, sama ngikuti jejak Bang Anin ke Pemuda Heeh. Muhammadiyah. Iya, Jadi iya. anggota Bang Anin waktu itu. Iya. Jadi Heeh. ya alhamdulillah dari 2009 terpilih menjadi anggota dewan. Di Iya. 2014 jadi ketua DPRD, 2017 jadi bupati. Wah, jadi teman-teman sekalian yang nonton live kita ini, saya kenal lama Pak Bupati ini sejak beliau meniti karir politiknya. Kenapa? Karena saya kebetulan pada saat itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, beliau di daerah juga salah satu aktivis Pemuda Muhammadiyah, dan sekarang saya manggilnya harus Pak Bupati, karena kalau saya manggilnya nama nggak sopan, kira-kira begitu. Kalau kita Nah, manggil kan ini menarik. Kenapa malam hari ini beliau kita ajak untuk ngobrol, karena inspirasi bahwasannya tidak semua anak muda itu bergantung pada orang tuanya, kemudian mereka besar karena orang tuanya, karena selama ini kan kritik publik itu, wah dia sukses paling karena anaknya si A, si B, kemudian jadi politisi dan sebagainya. Kalau Pak Bupati ini benar-benar dari bawah, organik, dan dia muncul sebagai tokoh muda penting pada saat ini. Pak Bupati, di tengah Ramadan seperti ini, kan kita biasanya menyebutnya Ramadan itu, puasa itu bulan yang menggembirakan. Kita saling menggembirakan lah, apalagi di tengah COVID-19 ini, wabah. Kami di Jakarta sangat merasakan. Nah, saya nggak tahu bagaimana suasana Ramadan di tengah wabah COVID-19 di Tapanuli Tengah. Pastilah sama di daerah-daerah lain. Ketakutan masyarakat, kecemasan masyarakat kan luar biasa. Ya, kita sebagai bupati hadirlah di tengah-tengah masyarakat, menjelaskan dengan bijaksana dan wajib di bagaimana cara masyarakat mengerti. Ya, istilah kampung elok-elok mangecek lah ke masyarakat. Elok-elok mangecek. Elok-elok mangecek itu apa? Penonton kita nggak tahu nih. Baik-baik ngomong ke masyarakat. Jadi, alhamdulillah di sini kita hampir jam 3 malam baru kembali ke rumah untuk sahur saja. Pagi jam 9 sudah apa? Pak Bupati jam 3 malam baru kembali? Ya, ke rumah. Terus ngapain tuh? Ya, kita harus melihat bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana masyarakat, apa ada yang perlu perhatian kita, itu yang kita turunkan. Dan itu kita lakukan bukan hanya waktu masalah COVID. Insya Allah itu kita lakukan jauh sebelum COVID, setelah menjabat. Enggak, suasana Ramadannya sekarang gimana kalau di Tapteng? Apa misalnya ya, kami di Jakarta para ulama menghimbau supaya banyak ibadah berjamaahnya di rumah. Kalau kondisi di Tapteng sendiri gimana Pak Bupati? Termasuk dengan teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang Kristen segala macam, itu ibadahnya gimana? Rata-rata sekarang di rumah. Di rumah juga ya. Jadi Pak Bupati juga aktif menghimbau ya? Iya, yang tarawih banyak juga di masjid. Oh gitu, masih ada yang di masjid ya? Masih banyak. Untuk tausiah, ceramah Ramadan itu tidak ada. Oh, jadi protokol kesehatannya dilaksanakan? Ya, dilaksanakan. Kita bagi 55.000 masker. Oh, Pak Bupati bagi 55.000 masker? Iya. Ke masyarakat? Ke masyarakat. Jadi alhamdulillah ya rata-rata orang pakai masker kalau pas sholat. Sholat Pak selalu pakai masker. Pakai masker. Nah, Pak Bupati di Tapteng ada apa misalnya yang sudah terjangkit COVID-19 atau masih zona hijau? Alhamdulillah sampai hari ini masih zona hijau. Karena yang meninggal berapa saat yang lalu 1 orang PDP, 2 orang yang ODP. Jadi yang baru datang dari luar kota, kebetulan beraktivitas di Jakarta, pulang ke sini, ada yang dari Malaysia pulang ke sini, itu yang sakit. Dan setelah kita cek kita periksa semua, tetangga, famili, dokter yang merawat, alhamdulillah tidak ada kena. Nah, Pak Bupati kan masih hijau.
Masih Alhamdulillah hijau. masih jauh. Tapi saya lihat di sosmed Pak Bupati aktif sekali melakukan kampanye. Kenapa? Kan harusnya santai-santai aja. Masih Iya. hijau kok. Ya justru karena masih hijau supaya jangan jadi merah. Kalau Ya, sudah jadi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. betul. Iya, Jadi makanya. memang antisipasi dari sekarang harus dilakukan ya. Apalagi kalau di Tapteng saya pahami karena saya sering bolak-balik sana karena kampung kita Iya, fasilitas kesehatannya juga pasti terbatas ya. iya betul. Makanya perlu antisipasi. Nah, juga kemarin saya sempat dengar isu ada yang kelaparan di sana. Apa benar? Alhamdulillah Bang Anies setelah kita cek yang namanya di dunia politik, ada Hmm. strategi-strategi orang menjatuhkan kita itu biasa Oh, saja karena ada nah, katanya tidak makan 1 minggu. satu minggu nggak Kalau makan. sampai 1 minggu nggak makan kan perlu belajar kita bagaimana dia tahan. Iya, Gitu Bang. iya, iya. Iya, iya. Alhamdulillah dia sendiri yang bantah. Oh Jangankan gitu. 1 minggu, 1 hari pun tak pernah saya tak makan katanya. Jadi di bulan puasa juga politik, fitnah, apa segala macam itu tetap ada ya? Iya, yang namanya kadang-kadang si fitnah pun sudah keberatan karena terlalu banyak orang memfitnah. Begitu, Bang Andin. Iya Iya, kan? iya. Iya, iya, iya. Jadi Pak Ah, Bupati gitu ya, Anda sejak muda, kemudian dari sejak umur 24 itu bertemu dengan dinamika politik yang luar biasa. Apalagi kalau dari Sumatera Utara. Hampir semua politisi menurut saya. Nah, iya. itu menghadapi itu semua gimana caranya? Anda misalnya istri, anak, keluarga, kan pasti muncul banyak fitnah. Anda sendiri bisa tenang, segala macam itu gimana? Secara apa psikologi kebatinan apa yang Anda lakukan? Kalau terus terang sebagai manusia sudah barang tentu pasti kadang-kadang kita merasa sedih. Kita sudah berjuang, kita sudah lakukan tutup tempat maksiat Oh, Anda ratusan, tutup tempat 900. maksiat. Iya dong, 973 Wah, itu tempat. biasanya musuhnya banyak ke. Payah Anda nggak banget, takut? Bang Ade. Hah? 973 tempat maksiat kita Hah? tutup 2 minggu pasca Berapa? Januari. 973. Wah, itu musuh Anda banyak dong Pak Bupati. Banyak Bang Ade. Biasa aja kita menghadapinya. Nggak takut? Insya Allah tidak. Oh. 973 itu 2 minggu setelah dilantik jadi bupati. Langsung kita tutup. Baru belakangan kita dorong lagi di tengah-tengah masyarakat ada peraturan desa, kesepakatan masyarakat bahwa siapa pengguna narkoba, bandar narkoba diusir dari kampung. Bandar narkoba diusir Dari dari kampung. kalau ketahuan ya kalau Ya, ditangkap tertangkap. polisi. Ditangkap polisi, kita usir Itu dari kampung. kesepakatan ya, kesepakatan. Iya. Oh, luar biasa. Ini harus kita supaya kalau saya lihat kadang-kadang orang bandar narkoba senang dalam penjara. Ketika dalam penjara justru dia jadi pengedar di penjara. Oh gitu. Nah, Oh ya, itu kan banyak masalah-masalah banyak. seperti itu. Nah, Anda kan ini coba saya apa ya, dengan usia muda seperti ini, jadi kepala daerah, kemudian berani membongkar 900 lebih tempat maksiat, lawan narkoba. Loh, itu pemainnya pemain-pemain besar semua loh, dan itu bisa mengancam nyawa Anda, keluarga Anda, bahkan jabatan politik Anda juga bisa terancam. Gimana cara Anda menghadapi itu? Secara kebatinan, misalnya gimana keluarga juga pasti takut segala macam. Terus Anda Pertama ketika dipitnah, saya selalu bilang sama istri sama anak-anak. Sama istri kadang-kadang kan ada akun palsu, ada strategi-strategi. Saya melalui selalu sosial media ya? iya, saya selalu bilang sama istri, jangankan bupati, DKM masjid pun mau dipitnah orang. Kalau lagi bupati, ya santai aja. Yang kedua, DKM masjid aja bisa dipitnah ya? iya, apalagi cuman bupati, jabatan politis yang sudah barang tentu ada orang yang tersakiti ketika kalah dan ada orang yang tidak terima ketika kita menang. Itu biasa saja. Dan kalau ancaman-ancaman itu kita selalu bilang bahwa berserah diri sama Allah, namun tetap menjaga diri. Saya punya prinsip Bang Anin, di Tapteng ini banyak juga orang yang jahat, tapi jauh lebih banyak orang baik. Ya, itu Jadi, kunci penting gitu. Jadi orang yang baik harus lebih banyak ketimbang orang yang jahat. Jadi memang kuncinya memang berserah diri lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Anda dulu diajarkan, setahu saya, semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Kemudian itu dibawa ketika jadi bupati. Nah, Pak Bupati di tengah di tengah situasi, saya yakin tekanannya tidak mudah ya bagi Anda yang umurnya sangat muda, di tengah tekanan-tekanan kekuatan luar yang juga luar biasa.
Nah, itu gimana? Apalagi di momentum Ramadan, bagaimana Anda bisa mengatur kesalehan pribadi yang kemudian bisa dikaitkan dengan kesalehan sosial, dalam hal ini Anda sebagai bupati. Misalnya apa sih kalau orang-orang kan sebut begini, saya itu punya ibadah yang rutin yang untuk memperkuat batin saya. Pak Bupati punya ibadah yang rutin misalnya atau apa begitu untuk memastikan niat Pak Bupati dalam melayani masyarakat itu tetap lurus. Bagi saya paling nggak banyak, jaga sholat saja selesai. Oh, kuncinya jaga sholat ya? Iya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Kuncinya di situ. Dan bagi saya ada kewajiban bagi orang yang punya rezeki bersedekah dan mengeluarkan zakat. Itu kami yakin bisa menolong kami. Ketika kami bersedekah, sedekah kami itulah yang menolong kami. Oh, jadi sedekah itu salah satu upaya untuk tetap menjaga diri itu ya? Iya, iya Bang. Nah, Pak Bupati, ini kan di tengah COVID seperti ini, kemudian suasana politik kita, kemudian masyarakat banyak yang susah segala macam. Nah, ini langkah-langkah Pak Bupati di Ramadan, apalagi sebentar lagi Lebaran, itu langkah-langkah konkret untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19 ini gimana Pak Bupati? Pertama, karena kita memiliki kemampuan, kita menggerakkan pertama perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Pegawai negeri yang ada di sini, yang memiliki jabatan maupun sampai ke struktur bawah, supaya menyiapkan rezekinya untuk disalurkan kepada masyarakat. Kedua, penduduk kami kan tidak begitu banyak, hanya 350.000. Kakak juga cuma 86.000. 86.000 ya? Kakak, ya. Jadi Basnas kita setelah jadi bupati, dulu zakat di sini terkumpul cuma 150 juta setahun. Selama kita jadi bupati itu sampai 2,5 miliar. Yeah. Jadi zakat ini yang kita galak, dan ini sangat membantu kepada masyarakat hari ini. Jadi perusahaan berbagi, kebetulan kan kita bangunin selain bupati ada usaha kecil-kecilan. Jadi teman kita sesama berusaha kita ajak untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah terbantu. Dan sampai hari ini belum ada saya dengar orang betul-betul kelaparan. Tapi orang pura-pura lapar banyak. Gitu, ini menarik nih, orang-orang pura lapar. Biasanya orang-orang pura lapar jelang Lebaran begini, tadi saya tanya tuh ke orang-orang, kalau orang-orang Sumut biasanya minta arahannya tuh banyak ya. Iya. Arahan ketua gitu ya. Karena kadang-kadang kita susah mencari wakil ketua, Bang Anin. Semua jadi ketua. Ya. Di Sumut itu ketua semuanya ya. Ketua, sekretaris pun tak ada kadang-kadang. Apalagi di Tapteng. Di Tapteng itu semuanya ketua. Saya pernah cek kan di Sumut itu. Saya suka bercanda karena Tapteng orang kampung saya. Ini sebenarnya di Jakarta ini sebanyak pemain-pemain yang suka minta arahan itu orang-orang Sumut katanya. Kemudian kalau ke Sumut yang banyak orang-orang Tapteng katanya. Bercanda aja gitu. Itu candaan. Pak Bupati, ini ya, ini di tengah suasana seperti ini, kemudian Pak Bupati punya tugas yang berat pasti karena suasana COVID, pembangunan juga semuanya konsentrasi ke COVID-19 ini. Itu ada hambatan dengan pembangunan di Tapteng misalnya, ya konsentrasi semuanya COVID, pembangunan infrastruktur segala macam. Sementara ini ditunda, gimana Pak Bupati? Jadi gini, sebenarnya hambatan yang begitu besar tidak ada. Namun hambatannya ada dana alokasi khusus yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dihapuskan. Uangnya ditarik ke pemerintah pusat. Jauh dari belanja modal itu 50% dipotong kalau saya tidak salah. Itu ditarik ke pemerintah pusat. Jadi bukan di kita mengkelolanya. Daunnya dipotong, ditarik ke Kementerian Keuangan. Jadi kita, anggaran kita dipotong, ya kita sampai hari ini perjalanan dinas dihapuskan semua dihapuskan. Kita hanya dan ada peluang kita, menurut saya, ketiga memang desa itu diberi peluang untuk membantu masyarakat. Jadi dana desa itu bisa digunakan memastikan masyarakat tidak ada yang lapar. Jadi Pak Bupati mendorong dana desa supaya menjadi seperti jaminan sosial, jaminan sosial buat masyarakat di desa. Itu sudah dijalankan Pak Bupati?
Sudah jalankan, karena kan dari pemerintah pusat sudah memberikan bahwa itu bisa memberikan arahan. Jadi kita sudah siapkan waktu itu 40.000 paket sembako dari 86.000 kakak. 86.000 kakak itu ada PKH, ada yang penerima lain-lain, itu dikeluarkan. Dapatlah yang 40.000 kakak. Setelah ini kita yakinkan pemerintah provinsi. Minggu depan sudah masuk 36.000 kakak. Kasih lagi. Tadi kita sudah melepaskan 14.600 bantuan dari Kemensos. 600.000 per bulan kali selama 3 bulan untuk 14.360 kalau saya tidak salah tadi. Dari pos langsung ke masyarakat. Dari masyarakat yang nggak dapat di desa lagi, kita kasih lagi 16.000 per bulan selama 3 bulan dari dana desa. Jadi rata-rata sudah tercover. Yang betul-betul miskin. Yang pura-pura miskin kita nggak kasih. Pak Bupati, ini kan saya kembali, kita tarik yang sederhana lagi nih, yang simpel-simpel. Tadi saya sebutkan Anda Bupati muda, kemudian prestasinya bukan karena orang tua dan sebagainya. Nah ini kan suasana COVID-19, kemudian kebetulan Ramadan. Bagi Anda ada hikmah nggak yang bisa Anda ambil dari peristiwa ini? Mungkin Anda lebih banyak di rumah atau seperti apa? Gimana Pak Bupati? Bagi saya, soalnya suasana Ramadan seperti ini dan COVID, saya harus ada di rumah lebih banyak. Namun, sebagai pemimpin, ini terbalik. Hari ini karena COVID, saya harus banyak di luar. Karena lebih malah justru sekarang Pak Bupati lebih banyak di luar. Iya Bang Anim. Karena memastikan semua berjalan perintah. Arah kita berjalan dengan baik. Tadi saya sorry Bang Anim, agak belangkan besarkan sedikit karena volume. Saya menyuruhkan teman membesarkan TV tadi. Jadi karena orang yang datang ke tempat ini, ke Tapanuli Tengah, orang yang pulang kampung, jadi kalau pulang kampung atau mudik dan lain sebagainya, begitu pulang kita karantina selama 14 hari. Dijadikan ODP ya? ODP. Dan kita karantina, kita siapkan tempatnya. Itu kan protokol kesehatannya memang harus begitu. Iya. Tapi tempatnya kita siapkan. Ada per desa ada, dan juga kabupaten menyiapkan 2 tempat. Kamar-kamarnya. Banyak yang mudik Pak Bupati. Ada juga orang pulang dari TKI. Yang TKI. Ada juga yang dari luar daerah berusaha sampai ke sini. Ya, bagaimanapun ketika pulang kita nggak bisa buat apa-apa lagi kecuali meng-ODP-kan beliau. Gitu. Saya rencananya dengan keluarga ketika sebelum COVID ini akan mudik ke Tapteng, ke Barus. Ternyata dalam COVID ini nggak jadi. Bang Ani datang aja, tapi tetap kita ODP-kan. Iya kan? Saya jadi di karantina 14 hari dong. Cocok. Jadi Pak Bupati memang tadi saya bilang ya kondisi anak istri nggak protes tuh, apalagi pasti istri khawatir kan Pak Bupati tiap hari malah lebih sibuk, jangan-jangan nanti terjangkit tertular COVID-19, apalagi kan sekarang grafiknya banyak loh yang OTG, orang tanpa gejala. Nah itu gimana? Istri protes, khawatir segala macam? Pasti khawatir. Seorang istri memiliki suami yang ganteng kayak gini ya pastilah khawatir. Udah itu gitu tuh. Pasti khawatir. Pemirsa boleh lah ganteng kita senangin Bupati dulu. Iya, jadi tapi kita pastikan karena itu tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah dan bukan hanya kepada pimpinan tapi kepada Allah. Jadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah risiko jabatan. Jadi kami harus melakukan itu. Memastikan desa menyemprot. Di sini hampir setiap 3 hari itu ada penyemprotan desinfektan untuk desa, rumah ibadah. Terus dilaksanakan. Kecuali kalau masjid hampir setiap hari disemprot. Karena malamnya orang beribadah. Itu ada beberapa masjid yang besar itu kita lakukan penyemprotan. Ya, bagi kami keberhasilan itu pasti. Kegagalan juga pasti. Tinggal tergantung kita seberapa kuat dan bertahan. Serta bersabar dalam itu. Karena setiap cerita pasti punya akhir. Pak Bupati kan saya juga di rumah itu karena saya keluar bertugas biasanya bareng dengan Pak Menhan urus ODA, urus ADP dan macam-macam itu. Kemudian kalau ke rumah itu memang agak was-was. Kenapa? Karena yang saya takut itu ya kalau kemudian kita terjangkit
yang kena anak istri juga. Betul. Anda punya perasaan was-was begitu nggak? Was-was sekali pun, Bang Anin. Tapi kita mandi 7 kali loh satu hari. Kita malam pun mandi. Asal Bukan jangan lama-lama pakai putih saya nih, Bang kembang Anin. 7 rupa ya. Iya, lama-lama putih saya di sini. Gitu ya. Bukan saya, karena sering Iya, mandi iya, kan. iya. Sering mandi. Nah, Pak Bupati, ini kan menariknya nih, Pak, pemirsa kita harus tahu, Tapanuli Tengah ini mayoritasnya adalah teman-teman saudara Nasrani ya. Nah, Ya. Anda mengelola kepemimpinan Anda mengelola Anda Muslim, kemudian wakil Kristen ya, wakil Ya. Kristen. Nah, bagaimana merawat toleransi ini antara umat beragama di Tapanuli Tengah, apalagi di suasana Ramadan ini, tengah COVID, dan kan masjid juga dihimbau supaya banyak umat Islam dihimbau banyak ibadah di rumah, pun demikian dengan umat Kristen. Itu gimana Anda mengelola toleransi itu agar tetap terjaga di Tapan? Saya hanya punya prinsip satu, Bang Anin. Saya ini punya prinsip bukan bupati umat Islam, hanya bukan umat Islam, tapi bupati seluruh agama. Nah, dan bupati seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi pemimpin bukan hanya pemimpin satu agama, hanya Islam tidak, tapi melainkan semua pemimpin masyarakat agama apapun itu di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, Anda menjaga hubungan umat beragama di Tapanuli Tengah itu gimana caranya? Supaya kemudian kan pasti ada upaya untuk menabrak-nabrakan dan segala macam, itu gimana? Kalau itu kita sampaikan, biarlah orang di mana-mana kita doakan jangan bertengkar gara-gara agama. Khusus Tapanuli Tengah kita berharap tidak akan ada. Dan alhamdulillah memang Bang Anin sampai sekarang belum pernah orang di sini bertengkar gara-gara agama. Gara-gara lahan parkir kadang ada. Iya, saya mau cerita nih sedikit juga kan teman-teman nih yang belum pernah dengar mungkin. Si Barani misalnya itu biasanya marga Kristen ya Pak Bupati ya. Iya, Pak Juntak, saya juga biasanya marga saudara-saudara gitu, saya lebih banyak Kristen. Nah misalnya di Tapanuli Tengah ini, di Barus tuh kampung saya dan segala macam, biasanya ada umat saudara kita misalnya yang Kristen berpesta menikahkan anaknya, biasanya itu mereka buat masakan 2 jenis gitu Pak Bupati ya? Iya. Bisa cerita Pak Bupati model-model begitu menjaga toleransi itu? Saya Bang Anin, keluarga saya kan, bapak saya itu kan kami punya keluarga banyak lah yang Nasrani. Karena bapak saya itu kan Nasrani masuk Muslim. Artinya keluarga kami kan banyak lah yang Nasrani. Waktu anak muda sebelum nikah bapak saya sudah masih tamat SMA sudah masuk Islam. Jadi saya prinsipnya Bang Anin, kalau diundang datang, karena memang yang mengundang itu kalau diundang Muslim sudah pasti ada makanan yang dimasak Muslim di sini. Kita pasti dijaga di Tapanuli Tengah ini orang ketika mengundang itu yang bentuk Muslim, penghormatan ya. Iya, sangat dihormati. Justru kita yakin bahwa itu sudah dijaga. Ya kita datang aja santai. Nggak ada persoalan. Jadi upaya toleransi itu luar biasa. Sebenarnya memang DNA di Tapanuli Tengah atau umumnya orang Batak lah ya. Batak itu tidak pernah mau ribut gara-gara masalah agama. Kira-kira gitu Pak Bupati ya? Nggak ada. Di sini nggak akan pernah itu, nggak ada. Oh, jadi upaya Pak Bupati menjaga toleransi itu dalam bentuk kebijakan gimana? Bagi saya sama saja, perhatian itu dinampakkan sama bagi semua agama. Dan karena Bang Anin minum, saya minum dulu ya Bang Anin. Iya, boleh. Silakan minum. Itu kopi Tapteng ya? Enggak, ini kopi yang kita kirim dari tempat Bang Anin. Dari Begawan Kopi. Dari Begawan Kopi. Iya. Dikirim. Gimana Pak Bupati tadi jaga toleransi melalui kebijakan itu? Jadi gini, waktu pertama saya jadi bupati, yang keluarga kita Muslim kan ada Basnas yang mengurus zakat, PNS-nya. Yang dari keluarga kita Nasrani, PNS dan pejabat kita ada patungan tiap bulan. Bahkan saya juga nyumbang tiap bulan. Itu dikumpul, dibagikan kepada keluarga kita Nasrani begitu mau Natal. Dan itu belum pernah ada kejadian sebelum bupati sebelumnya. Oh gitu? Iya. Jadi ada hampir 8.000 KK, ada 10.000 KK kita berikan perhatian. Bukan karena banyak, tapi melainkan menunjukkan bahwa kita sebagai pemimpin hadir di tengah-tengah keluarga kita yang merayakan. Saya pun hadir. Bahkan mohon maaf Bang Anin, saya tidak
segan kalau diundang ke tempat suatu pembangunan pesta gereja, saya datang. Ada persoalan, menunjukkan bahwa saya pemimpin bagi seluruh agama. Jadi datang, ada pembagiannya di dalam gereja, saya datang. Waktu ibadah, saya tidak. Waktu acara umum, saya datang. Mungkin di luar gereja, di dalam gereja. Saya harus bisa, begitu ada waktu, saya pasti datang. Tokoh-tokoh yang Nasrani, keluarga kita yang bukan Muslim, yang Muslim sering duduk bersama, sering makan bersama. Tapi makan bulan puasa ini nggak ada makan siang. Jadi biasanya dalam suasana Ramadan begini gimana tuh hubungan masyarakat yang mayoritas Kristen di Tapanuli Tengah dengan saudara-saudara kita yang Muslim biasanya? Hubungannya baik-baik aja, tapi kumpulnya biasanya malam. Oh, gitu ya. Karena saling menghormati. Kadang-kadang teman ada yang merokok, dilihatnya kita yang karena kebetulan saya pun tak merokok, Bang Anin. Jadi ketika ada teman saya kan lihat pegawai-pegawai itu tidak ada yang merokok. Tapi bukan karena bulan puasa. Memang begitu saya jadi bupati, peraturannya tak boleh merokok di lingkungan pemerintah kabupaten. Oh gitu. Jadi di Pemkab itu dilarang merokok. Dilarang merokok. Dan merokoknya ya silakan, itu di rumahnya, di mana, yang penting kalau di kantor tidak boleh. Ini banyak kebijakan kita. Kalau ada pegawai negeri yang positif saja narkoba maupun honor, itu tidak menunggu sidang, kita langsung pecat, Bang. Wow, itu Anda nggak takut dituntut segala macam? Iya, namanya kita kan dulu aktivis, Bang, pernah demo. Itu biasa katanya. Biasa. Tapi kita yakin itu kepentingan orang banyak dan kita lakukan itu. Gitu, Bang. Gitu ya. Nah, Pak Bupati, ini di Tapteng segala macam, Anda sudah pernah jadi anggota DPRD, ketua DPRD, sekarang bupati begitu ya. Nah, ada nggak dalam rentang waktu yang panjang itu Anda menemukan seperti apa perubahan pandangan keagamaan misalnya, kemudian pandangan pribadi Anda, mungkin yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, nah kemudian ibadahnya ketika jadi bupati malah luar biasa, atau justru ibadahnya semakin turun, gimana tuh Pak Bupati? Bagi saya ibadah itu rahasia pribadi lah ya. Rahasia pribadi. Jadi kalau sholat itu pasti kita jalankan. Karena tapi ke yang lain kita tetap dalam kepentingan berbangsa dan bernegara sama. Tapi kepentingan agama sudah pasti ya lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi kita tetap melaksanakan menunjukkan bahwa kita milik semua masyarakat, dan itu bukan dari mulut, kita harus belajar dari hati bahwa memang sebagai bupati milik semua masyarakat. Bang Anin, saya ingin bercerita sedikit bahwa di antara 20 kecamatan di sini yang Nasrani, mungkin keluarga kita yang bukan Muslim itu di luar Muslim itu hampir 63%. Ada yang bilang 57%, yang DPT-nya hampir 60%. Dan kita menang. Saya Muslim itu minoritas di sini. Oh, ketika Anda maju sebagai bupati ya? Ya, menang. Orang mengatakan, kadang-kadang orang ragu, mana mungkin bisa menang? Karena Anda Muslim, gitu ya? Anda Muslim. Saya katakan, saya hadir di sini sebagai bupati bukan hanya untuk Muslim, namun seluruh lapisan agama. Alhamdulillah, dan antara 18 kecamatan, 20 kecamatan, saya menang terpilih menjadi bupati dan wakil teman saya. Itu 18 kecamatan, Bang Anin. Dari 20. Mungkin karena Anda terlalu terkenal di Tapteng itu loh. Jadi dari anggota DPR. Terlalu terkenal atau gak terkenal. Bisa jadi juga karena orang benci atau mungkin apa. Menusuk gambar dia benci, ditusuk nantian. Itu terpilih kita, Bang Anin. Saking bencinya dengan Pak Bupati ditusuk gitu ya. Iya, bisa jadi. Pak Bupati, kok bisa ya? Sekarang kan banyak kritik nih sekarang. Kritik orang ragu dengan anak muda karena rata-rata yang biasa yang muncul itu adalah selalu di bawah bayang-bayang orang tuanya. Banyak anggota DPR sangat muda luar biasa, ternyata bapaknya, kemudian ada yang jadi bupati, wali kota, ternyata bapaknya si A, si B. Nah, Anda ngelihat itu gimana? Sedangkan Anda sendiri ini murni memang anak guru, kemudian Anda berjuang dari bawah, kemudian sampai seperti sekarang jadi bupati. Gimana Anda menjawab kritik itu? Bagi saya, kalau saya pribadi kan bukan anak pejabat.
Tapi bagi teman-teman yang mungkin bupati, anggota DPR RI, DPR dan lain segala macam, yang kebetulan anak pejabat atau anak pengusaha, ya tidak usah kita gelisah ketika dihujat. Jadikan hujatan itu, fitnah itu menjadi penyemangat kita, menunjukkan bahwa kita memang punya kapasitas. Kritik lah, kritik bukan fitnah. Kadang-kadang fitnah maut. Oh gitu? Iya dong. Ada akun palsu kadang-kadang. Biasalah kita ini, namanya media sosial ya. Kita beradanya di Medan, tapi disukan kita di mana. Ya tapi itu nggak apa-apa, karena ada istilah semakin dipitnah semakin menawan. Itu Bang. Anda kan menghadap sebagai anak muda yang aktivis, sudah terbiasa dengan dialog, terbiasa dengan debat. Tentu Anda sangat terbuka dong dengan kritik ya. Ya, alhamdulillah saya sampai hari ini nomor handphone saya kan cuma 1 dan nggak pernah diganti. Setiap orang nelpon pasti biasanya kalau nggak pernah ganti itu setia dengan istri. Itu Bang Anin. Oh, biasanya, tapi saya nggak tahu ini. Kalau ini pasti itu Bang Anin. Bang Anin mungkin tahu juga, itulah memang. Kalau kita kontak ganti handphone, istri curiga. Iya. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, terus kita dicurigai. Gitu. Nah, jadi Anda dalam usia muda seperti ini, ya kemudian mohon maaf ya, Anda hanya lulusan SMA, tapi kemudian percaya diri luar biasa, bisa mengalahkan banyak anak pejabat mungkin di sana, itu sebenarnya modalnya apa sih Pak Bupati? Rumusnya itu apa gitu loh? Jadi kalau mohon maaf sebelumnya, Anda tidak kuliah misalnya, sekarang masih kuliah, tapi di umur 24 udah jadi anggota DPRD, kemudian berikutnya jadi ketua DPRD, sekarang bupati. Nah itu modalnya apa sebenarnya? Modal Anda ini apa? Kira-kira gitu loh. Anak Medan, modal pergaulan dong kawan. Modal pergaulan nih teman-teman sekalian. Ini saya mau sampaikan nih pesan nih penting ya, karena Bupati ini, mohon maaf sebelumnya Pak Bupati, beliau tidak sempat kuliah, tapi sekarang sedang kuliah. Kemudian beliau jadi anggota DPRD di usia 24. Ketua DPRD Tapanuli Tengah di periode berikutnya di usia 29 Pak Bupati ya. Di umur 32 tahun jadi bupati. Makanya saya kok tadi yang saya tanya ini modalnya apa? Duit pasti nggak banyak-banyak banget lah. Dia pengusaha ya, tapi nggak banyak-banyak banget gitu. Kemudian bukan anak bupati atau pejabat. Jadi bukan darah politiknya bukan darah politik ningrat. Nah ternyata tadi disebutkan ketika saya tanya apa modalnya, pergaulan. Nah pergaulan macam apa Pak Bupati yang bisa jadi modal Anda dimasuk di dunia politik dan sukses seperti sekarang? Bagi saya, karena kan satu suara pejabat dan satu suara orang masyarakat itu sama-sama satu. Jadi bagi saya semua tempat saya duduki. Kecuali memang tempat-tempat maksiat itu saja. Tapi kalau tempat-tempatnya tempat duduk dimanapun itu tentu saya datangi. Ngomong sampai sekarang saya gitu kan, ketemu jalan, Bang Anin juga bisa datang pulang kampung, kita sama-sama orang Barus, kita biasa saja duduk di mana-mana, naik motor, duduk kemana, ngongkrong, nggak ada persoalan. Jadi kunci pergaulan itu penting ya, Anda berbanyak teman, bergaul, segala macam, itu sangat membantu di dunia politik Anda. Tambah lagi, mungkin satu lagi apa selain pergaulan? Pergaulan dan kedua memang saya memiliki teman-teman yang setia. Adik-adik yang memang kader yang kita, saya juga di kader orang, saya juga menyiapkan kader-kader. Jadi ada teman-teman, ada adik-adik yang ikut kita kerja, organisasi dan lain sebagainya. Ketika kita memang mempersiapkan mereka. Memang keberhasilan pemimpin itu ketika dia mampu memproduksi pemimpin lain, gitu ya? Ya. Jadi alhamdulillah hari ini ada adik kita hampir 22 orang yang menjadi anggota dewan di sini. Oh, itu semuanya yang Anda dorong? Iya. Bahkan ada yang jadi ketua DPRD di kota lain. Oh ya? Usia muda juga? Ya, muda juga. Masih usia 28 tahun loh. Wah, itu penerus Anda dong. Dulu Anda 29, ini 28. Dia bisa jadi dia lebih hebat dong dari Pak Bupati. Iya, dia kalau hebat pasti dong. Saya 29. Dia 28. Lebih hebat beliau lah dari saya bisa jadi ketua DPRD Kota Sibolga.
Tapi Oh, kota Sibolga nih yang dimaksud ya? Iya, bukan di kabupaten bahkan. Oh, Sibolga itu nih teman-teman harus dipahami nih, Sibolga itu berdampingan dengan ini ya, dengan apa? Dengan Tapanuli Tengah. Kalau di kayak di Tangerang lah, Tangerang tuh kota Tangerang ada Tangsel gitu ya Pak Bupati ya? Iya, iya Bang Anin. Oh, jadi pertama tentu yang paling penting adalah pergaulan, tentu dikaitkan dengan prestasi di dunia politik Pak Bupati. Kedua, pengkaderan itu ya, dan apa teman-teman dan dukungan teman-teman setia. Nah, itu di usia begini yang sangat muda, ada pencapaian yang ingin terus Pak Bupati capai misalnya. Apa itu kira-kira? Jangan-jangan nih mau jadi gubernur, mau jadi menteri nanti, mau jadi presiden, bisa loh. Gitu ya. Cuman kalau mau jadi presiden belum ada orang Batak jadi presiden. Bang Anin. Ini eranya berbeda, jadi Indonesia mungkin akan banyak berubah, tidak lagi melihat suku dan segala macam. Gimana? Apa cita-cita Pak Bupati yang belum tercapai misalnya di usia 35 ini mau ngapain lagi? Saya kalau cita-cita dikatakan sudah pasti semua orang memiliki cita-cita. Kalau kita tidak memiliki cita-cita, kita tidak mungkin juga masih muda sudah jadi bupati. Tapi saya cita-citanya ingin hanya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Ini kalau Ustadz kawan kita bicara. Jadi Pak Bupati ini ingin lebih bermanfaat. Itu sebenarnya itu ada dua hal. Itu biasanya bahasa politisi. Jadi dia nggak akan mengungkapkan dia mau ngapain lagi. Paling bahasa normatifnya adalah supaya saya ingin lebih bermanfaat buat orang lain. Karena kalau kita mau jadi itu, itu cepat digergaji tuh. Oh gitu ya. Oh, nih teman-teman, anak-anak muda yang mau masuk politik. Ini saya diajarin oleh Pak Bupati ini. Jangan ungkapkan niat katanya, karena cepat digergaji. Digergaji itu artinya dipotong oleh orang lain. Nah, jadi Pak Bupati, di tengah suasana seperti ini, kita tahu lah banyak masyarakat kita berkesusahan, susah segala macam. Dan salah satu upaya kita setiap malam ini saya mengundang teman-teman untuk mengambil hikmah dan belajar dari tokoh-tokoh. Salah satunya malam ini tokoh kita adalah Pak Bupati Bahtiar Sibarani. Nah, gimana sih himbauan nasihat Pak Bupati di tengah kesusahan COVID-19 ini? Banyak yang susah, banyak yang kena PHK segala macam. Saya nggak tahu kondisinya di Tapteng secara spesifik, apakah sudah mulai ada yang ter-PHK, kemudian kegiatan ekonomi mulai sulit dan sebagainya. Apa saran Pak Bupati? Saran saya bahwa pertama, bagi orang yang memiliki rezeki, supaya memperhatikan orang yang kurang mampu. Keluarkan aturan agama yang mengatakan zakat kita berapa, itu keluarkan betul-betul. Baru keluarkan sedekah kita. Kami yakin dengan kehadiran semua dermawan, bukan hanya Muslim, tapi seluruh agama, langsung memperhatikan ke bawah, itu kami yakin ini bisa teratasi dengan baik dan benar. Kalau pengusaha, kalau kita memiliki pabrik, sudah puluhan tahun, mungkin sudah ada untung dari usaha kita, kenapa hanya berapa bulan lantas kita tidak mau membayarkan gaji orang, alasan karena COVID. Ini kan. Nah, ini menarik nih Pak Bupati. Kan sekarang banyak semua pengusaha juga menyatakan kita sekarang sulit, nggak mungkin kita bayar THR misalnya. Padahal kan puluhan tahun sebelumnya untung gitu loh. Sekarang rugi. Nah, itu memang gimana Pak Bupati bisa meyakinkan mereka, membangun kesadaran mereka bahwasannya saat inilah solidaritas harus ditunjukkan. Bahwa yakinlah Pak, saudara-saudara yang mendengarkan, mungkin kami lagi bicara sama Bang Ani atau siapapun itu, kalau ketika kita memiliki usaha sudah barang tentu akibat teman-teman pekerja itulah maka kita dapat berusaha. Tidak mungkin tanpa mereka kita bisa dapat harta, kita dapat keuntungan dari perusahaan dan lain sebagainya. Perusahaan yang jadi besar tanpa mereka dulu mungkin kita tidak mungkin sehebat itu. Oleh sebab itu anggap mereka saudara kita yang sudah puluhan tahun bekerja bakat, tiba-tiba sekarang perusahaan yang begitu besar, hanya gara-gara COVID 3-4 bulan, memiliki macam alasan, katakanlah 6 bulan, lantas dibilang, ya gara-gara ini hancur ekonomi. Oke, usaha produksinya tidak begitu kuat. Kenapa? Selama ini penghasilan yang banyak, untungnya kenapa nggak dibagikan sekarang? Ya. Kok langsung berlindung di COVID? Hati-hati loh.
orang yang miskin itu wajib dibantu. Tapi orang-orang pura miskin itu nanti betul-betul miskin baru tahu. Ya. Bahkan sekarang pengusaha-pengusaha yang baik itu, saya banyak teman-teman pengusaha itu, Pak Bupati, walaupun dia nggak sanggup bayar THR, nggak sanggup bayar gaji karyawan pada saat ini, mereka ngutang. Saya ada teman-teman itu yang terpaksa karena untuk memastikan untuk tetap tumbuh solidaritas sosial kita supaya tidak ada PHK, itu banyak yang ngutang. Saya hafal teman-teman yang terpaksa berhutang untuk memastikan supaya jangan ada PHK. Memang Pak Bupati kan sekarang ini yang paling kita butuhkan sekarang saling bantu, tolong menolong, solidaritas. Lupakan dululah perbedaan politik, dendam politik dan macam-macam. Gimana? Itu lupakan itu. Nah, gimana? Betul itu. Dendam politik itu harus dilupakan. Kita hanya bersama sekarang keluar dari persoalan ini. Itu yang penting. Bagi saya itu jauh lebih penting. Jadi persatuan ini ta'awun kalau dalam bahasa agama itu tolong menolong itu sangat kita butuhkan pada saat ini. Nah, kalau di semangat solidaritas itu kalau di Tapteng gimana? Saya pastikan ke perusahaan bahwa besok kami sudah mengirim surat ini. Mengingatkan semua perusahaan perkebunan dan lain-lain yang ada di Kabupaten Tapang Tengah tetap membayarkan THR. Di sini banyak juga perusahaan ikan kan, perusahaan story. Kita akan surati semua, mengingatkan supaya membayar THR-nya. Dan kedua, kita sudah himbau terus supaya yang betul-betul punya rezeki, bantulah kepada orang yang kurang ada rezeki. Dan bagi kami, Bang Anin, mengingatkan selalu kepada kita, ada orang yang miskin betul, masih menunggu di rumah untuk mendapatkan bantuan. Tapi ada orang yang punya HP Android, sibuk di media sosial, meminta bantuan karena tak makan. Dia punya... Iya. Ada juga yang begitu ya? Iya dong. Dia punya HP Android, dia punya kuota yang cukup, tiap hari bisa mengeluh. Kenapa? Biaya kotanya itu atau tidak dibelikan aja ke makanannya. Kenapa harus bicara? Dan aneh-aneh sekarang, banyak anak-anak muda yang sudah memiliki pekerjaan usianya 35 tahun ke bawah lah ya mungkin. Sudah memiliki pekerjaan, punya motor, kalau di sini istilahnya sepeda motor. Nah, kalau di sana motor ya kereta gitu kan. Nanti dikirain orang kereta api lagi. Kalau di Medan kan kita nyebutnya kereta. Kereta, motor. Jadi kalau di kampung kita beda lagi. Kalau dia kereta itu dibilang Honda. Padahal Honda. Wangi jadi padahal mereknya Yamaha yang lain. Iya. Jadi ada orang memiliki penghasilan 3 juta, 4 juta, tapi dia mengeluh di media sosial, dipoto orang. Dia sendiri moto orang tuanya yang umur 65, 70. Orang tua saya ini tidak dapat bantuan dari pemerintah. Ini kan salah sebagai anak. Sebenarnya dia sebagai anak bawa orang tua ke rumah, rawat orang tua itu. Syukuri nikmat itu. Mohon maaf bagi kita lain sakartum laji dan aku molain kafartum indah aja. Pak Bupati ini ustadz juga ternyata ya. Luar biasa. Aneh orang tidak mensyukuri nikmat yang diberi Tuhan. Dia memiliki gaji 4 juta. Kalau di Jakarta oke lah, 4 juta itu tidak besar. Di Tapteng ini uang 2 juta gaji untuk makan sekolah cukup. Oh 2 juta itu cukup. Kalau UMR itu berapa ya di Tapteng? 2.300.000. 2.300.000-an ya. Apalagi Tapteng daerah pesisir ya, kemudian protein murah itu ikan murah ya. Iya. Bisa di. Saya belum update nih, tahu dari Roba atau belum? Oh gitu. Tapi Bang Anin di Tapteng Sibolga ini, ya karena Sibolga itu kan dipisahkan oleh Tapanuli Tengah. Ya. Jadi di Tapteng ini kalau dia pinggir laut tidak mungkin dia nggak dapat protein. Ikan kita minta aja dikasih sama orang. Dikasih ya. Dikasih untuk cukup makan. Sawah banyak, ladang ada. Jadi nggak akan ada orang kelaparan di sini kecuali orang yang memang tidak selera makan dan memang lagi diet. Tidak mau. Kak Bupati, saya mau ini. Apalagi kan ada kekhawatiran terkait dengan dunia yang semuanya dilanda COVID-19. Kemudian ada kekhawatiran tentang krisis pangan. Krisis pangan yang mungkin bisa terjadi karena misalnya pangan tidak bisa impor, kemudian semua dunia juga berebut pangan sekarang. Nah,
Kalau di Tapteng gimana apa persiapan Pak Bupati? Karena kan sekarang ketidakpastian itu tinggi sekali. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan dan kita berdoa tentu bisa cepat tuntas dan Tapteng sama sekali mudah-mudahan tidak terdampak dan tidak ada yang jadi terjangkit COVID. Nah, dari sisi pangan gimana? Apa yang bisa dilakukan oleh Tapteng untuk mengantisipasi potensi krisis pangan? Karena kita sekarang kan di depan kantor bupati saja, kita sudah mengolah tanah, mau tanam itu ubi, tanam. Kami sudah tanam yang lain-lain. Di depan kantor bupati aja kita olah tanah. Jadi kita minta teman-teman, saudara-saudara kita, masyarakat, manfaatkan di lingkungannya. Karena di sini pekarangan orang masih banyak, Bang Anin. Masih luas ya. Rumahnya ada mungkin 30 meter, mungkin ada 1 hektar lagi. Ada hektaran lagi. Kenapa tidak ditanam aja ubi, tanam yang lain? Tapi kalau menurut kami di sini untuk kesetiaan ketahanan pangan cukup, sangat cukup. Sangat cukup ya. Jadi nggak ada masalah dengan ketahanan pangan ya kalau di. Nggak ada masalah. Karena belum panen aja nih padi. Oh. Gitu. Nah ini bagian akhir Pak Bupati. Pak Bupati dalam usia yang muda tadi saya sebutkan sudah menjadi kepala daerah berprestasi. Nah ketika memimpin misalnya, apa sih bagian yang menggembirakan batin, kemudian ada juga yang pasti yang lucu-lucu dari masyarakat, itu apa? Bisa cerita sedikit ke teman-teman. Bang Anin, saya gembiranya ketika bisa contoh yang dulunya belum ada jembatan yang baru kami bangun itu menghubungkan satu desa ke desa lain. Yang dulu itu kita bangun. Yang kedua, banyak infrastruktur yang kita bangun. Ketika orang kita lihat jalannya sudah mulus, kita kan bangga itu Bang Anin. Dulu zaman sebelumnya yang membuat saya bangga jadi bupati itu Bang Anin, yang tadi saya begitu jadi bupati 973 tempat maksiat bisa kami tutup. Dan itu tidak bisa dibuka sampai hari ini. Ada yang kita bongkar, ada yang kita tutup. Dan saya punya keyakinan dan kami sudah cek di antara ribuan yang kami razia, palingan 1-2 orang aja orang Tapanuli Tengah perempuan. Lebihnya orang luar Tapanuli Tengah yang datang ke Tapanuli Tengah. Tapi kan tidak mungkin juga orang dari Jakarta datang ke tempat maksiat itu laki-lakinya. Ya pasti orang sini juga. Jadi 973 kali 1 juta saja belanja orang satu hari ke tempat itu udah 973 juta per hari. Di situ tidak ada libur selama ini. Kalau malam minggu lebih mahal. Mungkin dia penghasilan 5 juta per. Alhamdulillah itu sudah tutup. Saya gembira dan bangga pada saat itu. Sampai hari ini. Itu kebanggaan saya. Yang kedua, selama ini anak yang tamat SMA, dia pinter, tapi nggak boleh kuliah karena uang orang tua yang tak ada. Selama kami jadi bupati, itu sekarang udah kita kuliahkan 40 orang. Tambah terus setiap tahun, itu kita berikan 2 juta per bulan. Bantuan pemerintah Tapanuli Tengah, persyaratannya kuliah di perguruan tinggi negeri. Minus kuliah di kedokteran. Kenapa? Gitu ya. Padahal sekarang kita juga butuh banyak dokter. Ya, tahun depan kami merencanakan memkuliahkan anak-anak kita 5 orang kuliah kedokteran. Karena gitu. APBD kita terbatas. APBD kita terbatas. Jadi karena kita kasihkan TPP lumayan kepada pegawai kita. Kalau kita paksa orang bekerja, gajinya terbatas, itu pasti salah. Pasti salah. Untuk mengantisipasi itu, TPP eselon 2, eselon 3, 4, dan pegawai itu kami tingkatkan. Kalau dulunya 2 juta, eselon 2 sekarang 10 juta. Nah, jadi bisa kita menuntut mereka bekerja lebih baik. Yang lucu-lucu tadi, ada orang yang cukup hidupnya, namun pura-pura susah. Itu lucu. Banyak yang begitu ya di Tapteng. Banyak Bang Anin. Nggak malu dia mengaku susah. Bangga dia bicara susah, padahal dia mampu. Kita ketemu handphonenya iPhone lagi Bang Anin. Jangan iPhone tetangga jangan-jangan dia bawa iPhone tetangga, bukan iPhone dia. Dia hanya berharap karena ini kan bantuan wajib gitu loh. Padahal dia mampu gitu loh. Jadi si COVID ini sasaran sekarang. Jadi di suasana COVID seperti ini justru banyak yang punya modus operandi seperti itu ya? Banyak kan, baru tadi kita cerita Bang Anin. Ada orang seminggu tidak makan. Setelah dicek, nggak betul rupanya. Gitu. Karena kalau sempat dia seminggu nggak makan, kita mau latihan ini. Gimana caranya tahan dia?
diet ya. Iya. Pak Bupati, Ya, ini terakhir saya ingin Pak Bupati sampaikan pesan nih kepada teman-teman muda. Tadi seperti saya cerita ke teman-teman muda, Anda bisa jadi role model bagi anak-anak muda kita di seluruh Indonesia di usia yang sangat muda. Anda berhasil menjadi pemimpin di satu daerah, percaya diri itu tinggi sekali, kemudian tidak pernah merasa rendah diri karena tidak kuliah, kemudian bermodal pergaulan, kemudian bermodal teman-teman setia, Anda bisa dalam posisi seperti ini. Nah, apa pesan Anda buat anak-anak muda lain yang di luar sana yang tidak beruntung, misalnya banyak sekali anak muda kan yang minder, dia tidak dari keluarga kaya, kemudian tidak berpendidikan yang punya akses pendidikan cukup. Apa pesan Anda buat mereka semuanya? Terima kasih Bang Anin, malam ini diberi kesempatan. Pesan saya bagi teman-teman dimanapun anak muda yang kami banggakan, bahwa kaya bukan jaminan untuk sukses. Sukses bukan berarti harus kaya. Yeah. Kalau untuk mencari jabatan, jangan takut bermimpi, karena mimpi itu tidak dibayar. Tapi jangan pula hanya bermimpi tanpa berusaha mewujudkan mimpi. Hindari kerjaan yang tidak dianjurkan. Semua kita punya masa lalu. Saya mungkin juga punya masa lalu. Tapi saya tidak pernah menyentuh narkoba, saya tidak pernah merokok sama sekali mulai lahir. Jadi kena asap rokok pun saya hoyong. Hoyong itu ini ya? Sempongan gitu. Jadi kami berharap, yakin saja, saya ulangi, tidak harus orang kaya baru jadi sukses. Tapi sukses bukan berarti harus kaya. Jadi semangat, jangan berpikir kita anak siapa. Tapi kita harus berpikir kita anak siapa dan kita harus bagaimana. Wah, luar biasa. Baik teman-teman sekalian, ini luar biasa. Malam hari ini kita banyak dapat inspirasi dari Bupati muda kita. Pesannya tadi adalah jangan, kekayaan itu bukan ukuran sukses, tapi yang paling penting kita bermanfaat buat orang lain. Dan beliau sudah melakukan banyak hal di usia yang sangat muda, 24 jadi anggota DPR, 29 jadi ketua DPRD, sekarang sejak umur 32 tahun juga menjadi bupati. Jadi, dan bukan berasal dari keluarga kaya dan anak orang kaya atau anak pejabat, hanya anak guru. Oleh sebab itu kita perlu anak-anak muda seperti Pak Bupati Bahtiar Sibarani ini semakin banyak, semakin percaya diri dan terus berkontribusi buat masyarakat. Sekali lagi Pak Bupati, terima kasih banyak. 1 jam sudah menemani saya ngobrol. Sukses selalu di tugasnya di Tapanuli Tengah. Salam untuk keluarga dan masyarakat Tapteng. Mohon maaf saya nggak bisa mudik nih. Iya Bang Anin. Makasih Bang Anin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sama keluarga.